Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Kasman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial yang berjudul Belajar Dasar Software Design menggunakan objek konvensional. Di sini saya menggunakan sebuah program yang bernama Inkscape. Selanjutnya kita langsung buka Inkscape-nya. Pada saat pertama kali kita membuka Inkscape, kita akan disuguhkan dengan tampilan welcome screen seperti yang nampak di monitor teman-teman. Pada bagian quick setup, atur kanvasnya menjadi solid white. Kemudian di bagian keyboard kita pilih Inkscape default yang ini teman-teman. Kemudian tampilannya kita pilih mode colorful ya. Terusnya nanti akan berwarna seperti ini. Nah, di bagian sini ada modenya. Jika kita on-kan, mode darknya akan seperti ini teman-teman. Kita off-kan saja, biarkan tampilannya putih seperti ini. Kemudian kita langsung aja ke time to draw. Di sini ada beberapa template yang sudah disiapkan. Yang pertama itu template frame. Isinya berisikan template ukuran kertas serta nama-namanya yang dapat kita gunakan pada saat kita akan membuat sebuah dokumen. Kemudian di screen sini teman-teman menampilkan layar-layar desktop termasuk handphone dan tablet. Pada bagian video itu menampilkan template-template ukuran video yang bisa kita gunakan jika kita menggambar objek untuk membuat sebuah video. Kemudian bagian sosial media, di sini ada bermacam-macam teman-teman. Teman-teman bisa pilih salah satu dari template yang ada di sini. Pada kesempatan ini kita gunakan template print. Kita pilih A4 landscape, kita langsung klik. Nah, begitu kita masuk, kita akan masuk ke dalam user interface Inkscape. Di sini saya akan jelaskan satu persatu bagian-bagian Inkscape. Ada bagian pertama, ini adalah bar menu yang berjejer dari sini. Bar menu ini namanya mewakili submenu yang ada di dalamnya. Jika kita klik seperti ini, teman-teman akan muncul drop down list seperti yang teman-teman lihat saat ini. Selanjutnya di bagian bawah bar menu itu namanya tool control bar. Tool control bar ini sampai di sini tampilannya berubah-berubah sesuai dengan tool yang kita gunakan pada toolbox yang ada di sini. Misalnya kita pilih rectangle di sini, maka tampilan tool control bar-nya akan seperti ini. Begitu juga yang lainnya. Selanjutnya kita pindah ke bagian yang ada di sebelah kiri monitor. Ini adalah toolbox. Toolbox ini berisikan peralatan yang bisa kita gunakan pada saat membuat objek. Ke bagian sebelah kanan monitor, di sisi kanan ini namanya command bar. Ini adalah kumpulan perintah yang lazim digunakan dalam sebuah program, seperti membuat dokumen baru, membuka dokumen yang pernah dibuat, menyimpan dokumen yang baru dibuat, dan lain-lain. Lanjut kita ke bagian bawah monitor kita. Ya. Di sini teman-teman ada namanya palet. Ini namanya palet. Palet ini berisikan berbagai macam warna yang digunakan untuk mengisi objek pada saat kita menggambar. Untuk memilihnya kita tinggal klik teman-temannya. Yang pertama pilih objeknya, kemudian kita klik di warna yang kita inginkan. Kemudian jika kita ingin menghilangkan warnanya, kita bisa gunakan ikon yang bertanda X yang ada di pojok kiri palet. Bagian selanjutnya di bawah palet itu
status bar namanya. Berisikan kondisi layar kita pada saat terakhir kita menggambar. Di sini ada filenya. Bila kita pilih objek yang ada di kanvas, kita akan muncul di sini ada fil dengan stroke-nya kalau memang ada. Ya. Terus layarnya, karena ini Inkscape juga menggunakan sistem layar sebenarnya. Terus di bagian vertikal ini dengan yang horizontal ini adalah ruler. Layaknya penggaris pada umumnya itu digunakan untuk membuat marking pada kanvas pada saat kita membuat objek, khususnya objek yang presisi. Kemudian bagian terakhir ini adalah kanvas yang tadinya pada awal kita masuk kita pilih template kertas ukuran A4 landscape. Jadi ini ukuran kertas A4 landscape. Nah, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, ada baiknya kita sepakati dulu mengenai penggunaan istilah tombol yang nantinya kita akan gunakan. Misalnya dikatakan drag, itu berarti menekan tombol kiri mouse sambil menggeser ke sisi tertentu. Istilah kedua yaitu klik. Jika dikatakan klik berarti menekan tombol kiri mouse sebanyak 1 kali. Kemudian ada istilah klik kanan, itu berarti menekan tombol kanan mouse sebanyak 1 kali. Istilah selanjutnya yaitu double klik. Jika dikatakan double klik berarti menekan tombol kiri mouse sebanyak 2 kali. Dan istilah terakhir yaitu kombinasi tombol, yang berarti menekan tombol secara bersamaan. Nah, setelah kita sepakati istilah-istilah tersebut, selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap membuat objek. Kita akan membuat sebuah objek berbentuk persegi panjang. Nah, untuk membuat objek persegi panjang, pertama-tama kita pilih dulu tool rectangle yang ada di toolbox ini. Kita klik, kemudian kita arahkan ke bagian kanvas. Arahkan ke bagian sisi kiri atas, kemudian kita drag. Kita drag hingga membentuk persegi panjang yang kita inginkan. Setelah itu kita lepas dragnya. Objek persegi panjang kita sudah terbentuk. Masih dengan menggunakan tool rectangle kita akan membuat lagi satu objek, tapi kali ini kita akan membuat objek bujur sangkar. Nah, untuk membuat objek bujur sangkar caranya seperti tadi. Di sini kita gunakan tombol kombinasi Ctrl dan drag. Kita gunakan tombol kombinasi Ctrl dan drag. Drag ke sudut yang berlawanan seperti ini. Jika dirasa ukurannya sudah pas, kita tinggal melepas tombol mouse-nya, kemudian diikuti dengan melepas tombol kontrolnya. Dengan begitu objek bujur sangkar kita sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat objek dengan cara yang sama, tapi kali ini kita akan membuat objek elips. Caranya kita pilih tool elips yang ada di sini. Ya, kita klik, kemudian di bagian kanvas kita posisikan mouse kita di bagian kiri atas, kemudian kita drag hingga membentuk objek elips yang kita inginkan. Kita drag ke arah yang berlawanan hingga terbentuk objek yang kita inginkan. Selanjutnya kita lepas klik mouse-nya. Nah, untuk membuat lingkaran penuh, sama seperti waktu kita membuat objek bujur sangkar, kita gunakan kombinasi tombol Ctrl dan drag. Kita drag ke sudut yang berlawanan. Setelah lingkarannya dirasa pas, kita lepas
tombol mouse-nya kemudian diikuti dengan melepas tombol kontrol. Dengan begitu objek kita sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap seleksi. Untuk menyeleksi objek, sebelum kita ke tahap seleksi, ada baiknya saya buka dulu objek yang sudah pernah saya bikin di Inkscape ini. Objeknya seperti ini teman-teman, kita lihat ya. Ini akan kita jadikan sebagai latihan dalam menyeleksi objek. Nah, untuk menyeleksi objek, pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memilih tool select yang ada di toolbox ini. Ikon panah ini, teman-teman. Kita pilih, kemudian kita arahkan ke objek yang akan dipilih. Kita langsung klik pada objek yang akan kita pilih. Nah, dengan begitu objeknya terpilih, teman-teman, ditandai dengan adanya garis putus-putus yang mengelilingi objek dan 8 dua anak panah dua arah. Nah, untuk melepas seleksi kita tinggal klik di area kosong pada kanvas. Selanjutnya kita akan belajar memilih objek secara keseluruhan. Untuk memilih objek secara keseluruhan, kita drag dari sudut atas ke sudut yang berlawanan. Nah, perhatikan pada saat kita drag seperti ini, muncul isyarat segi 4 seperti ini. Ini menandakan area yang terpilih pada saat kita drag. Kita drag hingga semua objek masuk ke dalam isyarat segi 4 ini. Setelah itu kita lepas tombol mouse-nya. Dengan begitu objek kita sudah terpilih secara keseluruhan. Nah, untuk melepasnya kita tinggal klik di area kosong pada kanvas. Selanjutnya kita akan belajar memilih objek secara acak. Nah, di sini kita akan memilih objek untuk sangkar, heksagon, bintang, dan lingkaran. Nah, untuk memilih objek acak seperti ini, kita tinggal klik pada objek. Pertama kita klik, kemudian gunakan kombinasi tombol shift klik. Selanjutnya kita klik pada objek yang kedua. Nah, objeknya sudah terpilih dua-dua, teman. Untuk melanjutkan dengan memilih objek berikutnya, kita masih menggunakan tombol shift klik. Begitu juga dengan yang objek lingkaran di sini. Dengan begitu objek kita sudah terpilih. Nah, itu tadi caranya memilih objek. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap grup dan ungroup. Untuk membuat grup, misalnya kita akan menggrup objek ini secara keseluruhan. Kita tinggal drag dari ujung sini sampai semua objek kita masuk di isyarat segi 4 itu. Setelah terpilih semua, kita gunakan kombinasi tombol Ctrl G. Dengan begitu objek kita sudah berada dalam satu grup. Jadi, kalau kita pilih seperti ini, dia sudah berada di dalam satu grup. Untuk memisahkan objek kita secara keseluruhan dari grup, kita gunakan kombinasi tombol Shift Ctrl G. Shift Ctrl G. Objek kita sudah terpisah. Dia berdiri sendiri. Ya. Jadi sudah
terpisah. Selanjutnya kita akan mencoba mengolah objek tanpa keluar dari grup ya. Misalnya objek kita sudah di grup begini, teman-teman, dan kontrol D ya. Nah, kita akan memilih salah satu atau beberapa objek untuk diolah, tapi kita tidak ingin keluar dari grup. Nah, untuk mengolah objek semacam itu ya, kita pilih objeknya, kemudian kita double klik pada grup objek. Kita double klik. Pada saat seperti ini kita sudah berada di dalam grup. Kita bisa mengolah objeknya satu persatu. Jika kita ingin menggesernya, kita tinggal geser ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jika kita ingin mengolahnya di luar, misalnya kita ingin mengeluarkan objek yang ada di sini dari grup, kita tinggal Ctrl X, kemudian kita kembali ke grup dengan cara double klik di area kosong. Setelah itu kita gunakan kombinasi tombol Ctrl Alt P. Nah, dengan begitu objek kita sudah keluar dari grup, tapi posisinya masih di posisi semula. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap fill ya, bagaimana kita mengisi objek kita dengan warna. Untuk memberi warna pada objek, pertama-tama kita pilih objek yang akan diberi warna. Setelah terpilih, selanjutnya kita pilih warna yang ada di palet untuk memberi warna pada objek kita. Nah, dengan begitu objek kita sudah berwarna. Untuk memberi warna gradien, pilih objek yang akan diberi warna gradien. Selanjutnya pada tool, kita pilih tool create and edit gradient. Kemudian di bagian atas sini kita pilih jenis gradien yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih gradien linear ya. Nah, saya pilih tombol ini, kemudian pada objeknya saya akan buat gradien dengan cara drag dari satu sisi ke sisi yang lain. Ya, pada saat kita drag akan muncul garis transisi di mana kedua ujungnya terdapat dua buah icon yang berbentuk bujur sangkar dan lingkaran. Nah, untuk mengganti salah satu warnanya, kita klik salah satu icon yang ada di ujung garis transisi. Kemudian setelah terpilih dia akan berwarna biru seperti ini. Selanjutnya kita pilih warna pengganti pada palet. Dengan begitu objek kita sudah berganti warna. Nah, untuk menambahkan warna di tengah-tengah kedua warna gradien ini, pada garis transisi kita double klik. Dengan begitu akan muncul satu icon di garis transisi. Selanjutnya kita pilih icon tersebut untuk memberi warna pada transisinya. Kita pilih warna yang kita inginkan. Nah, dengan begitu objek kita sudah terisi warna tepatnya di antara kedua warna gradien kita. Untuk merubah arah transisi dari gradien kita, pilih salah satu icon yang ada di ujung garis transisi, kemudian drag ke arah lain. Nah, drag ke arah lain seperti ini teman-teman. Dengan begitu gradien kita sudah berubah arah transisinya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan warna pada objek kita. Untuk menghilangkan warnanya, kita pilih objek yang akan dihilangkan warnanya. Kemudian
pada palet, klik ikon kotak yang bertanda silang yang ada di pojok kiri palet. Kita klik, dengan begitu objek kita sudah kosong. Jadi tinggal outline-nya. Untuk menghilangkan outline, kita pilih objek yang akan dihilangkan outline-nya. Kemudian pada palet, arahkan mouse ke kotak yang bertanda silang di pojok kiri palet. Selanjutnya gunakan kombinasi tombol shift klik. Dengan begitu objek kita sudah tidak memiliki outline lagi. Nah, untuk memunculkan kembali outline-nya, gunakan kombinasi tombol shift dan klik pada warna outline yang kita inginkan. Dengan begitu, objek kita sudah memiliki outline. Itulah tadi cara mengisi objek kita dengan warna berupa warna flat dan warna gradient. Selanjutnya kita akan pindah ke tahap berikutnya. Pada tahap ini kita akan belajar mengenai cara mentransform objek. Untuk mentransform objek, misalnya kita punya objek bujur sangkar seperti ini ya. Nah, misalnya kita punya objek bujur sangkar seperti itu, teman-teman. Pertama-tama kita akan belajar cara memindahkan objek. Untuk memindahkan objek, pilih tool select yang ada di toolbox. Selanjutnya, pilih objek yang akan dipindahkan. Setelah terpilih, drag objek ke sisi lain pada bidang kampas. Dengan begitu objek kita sudah berpindah posisi. Ya, kita tinggal drag, kemudian tempatkan di bagian lain pada kanvas. Untuk mempertahankan perpindahan objek, jika kita ingin menggeser ke kiri atau ke kanan dengan mempertahankan alurnya, kita gunakan kombinasi tombol Ctrl dan drag. Drag objeknya. Perhatikan objeknya tidak bergeser dari sumbunya. Begitu juga kalau kita akan menggeser ke atas, kita gunakan kombinasi tombol Ctrl dan drag. Jadi dia tidak bergeser dari sumbunya. Nah, meskipun mouse-nya sudah bergeser seperti ini, tapi dia tidak bergeser, tidak lari dari sumbunya. Demikian teman-teman cara memindahkan objek tanpa bergeser dari sumbunya. Selanjutnya kita akan meresize objek dengan cara pilih objek yang akan dirubah ukurannya. Setelah terpilih, klik salah satu anak panah yang ada di sekeliling objek. Kita pilih anak panah ini, kemudian kita drag ya. Di drag. Kita drag sesuai ukuran yang kita inginkan. Setelah ukurannya pas, ya, kita lepas tombol mouse-nya. Untuk memperkecil kita drag ke dalam, ya. Untuk memperbesar kita drag keluar. Selanjutnya, jika kita ingin mempertahankan besaran objek kita secara proporsional, kita gunakan kombinasi tombol Ctrl drag. Kita drag salah satu icon panah yang ada di sekeliling gambar. Kita drag salah satunya. Ya, dengan begitu objek kita akan membesar atau mengecil secara proporsional. Setelah besarannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita lepas tombol mouse-nya, kemudian diikuti dengan melepas tombol kontrolnya. Cara meresize objek bisa juga dilakukan dengan menggunakan kombinasi tombol Shift Ctrl Drag. Jika kita menggunakan kombinasi tombol Shift Ctrl Drag, teman-teman nanti bisa bandingkan bagaimana meresize objek secara proporsional dengan menggunakan kombinasi tombol Ctrl dan Drag, dan bandingkan dengan menggunakan kombinasi tombol Shift Ctrl Drag. Ya, kalau Shift Ctrl Drag itu seperti ini hasilnya. Jadi titik pusatnya ada di tengah.
Sementara jika kita meresize objek secara proporsional dengan menekan kontrol tanpa shift, tekan kontrol baru drag, dia akan hasilnya seperti ini teman. Begitu juga kalau kita memilih yang ini. Titik pusatnya ada di arah berlawanan dari anak panah yang kita drag. Ya, simbolnya ada di sudut berlawanan. Sementara kalau kita gunakan shift control drag, maka titik pusatnya berada di tengah dan membesar keluar atau membesar ke dalam. Transform selanjutnya yaitu rotasi. Nah, untuk merotasi objek, pilih objek yang akan dirotasi. Setelah terpilih, kita klik objeknya sekali lagi. Dengan begitu, anak panah dua arah tadi sudah berubah bentuknya seperti ini, teman-teman yang Anda lihat di monitor. Kemudian, untuk merotasi, kita pilih salah satu anak panah yang ada di sudut objek kita ya. Kita pilih, kemudian kita drag. Nah, kita drag. Dengan begitu objek kita akan terrotasi. Untuk merotasi objek, kita bisa melakukan dengan cara menggunakan kombinasi tombol, kontrol, dan drag. Kita pilih salah satu anak panah yang ada di sudut, kemudian kita gunakan kombinasi tombol, kontrol, dan drag. Nah, dengan begitu objek kita akan berpindah sebesar 15 derajat. Ya, sekali putar 15 derajat. Transform berikutnya mengenai skew. Untuk skew, pilih anak panah dua arah yang ada di sisi objek. Perhatikan di layar monitor teman-teman, kita pilih yang ini atau yang ini. Kalau yang di sudut itu untuk merotasi, sementara yang di sisi tengah sini untuk skew. Untuk skew-nya kita tinggal drag anak panah yang ada di sisi sini. Nah, dengan begitu kemiringan objek kita akan terbentuk. Ya, untuk membuat 15 derajat, kita gunakan alt drag. Dengan begitu objek kita akan miring sebesar 15 derajat. Kita coba ya anak panah di sisi sini, kita gunakan alt drag. Kemudian kita drag ke arah bawah ke atas ya. Dengan begitu kemiringan objek kita bergeser sebesar 15 derajat ya. Nah, untuk 30 derajat kita drag 2 kali ya. Jika kita menggunakan kombinasi tombol shift alt drag, maka kemiringan objek kita itu bergeser sebesar 15 derajat, tapi titik pusatnya berada di sisi berlawanan dari anak panah yang kita drag. Nah, begitu juga jika kita drag yang di atas ini, kita gunakan shift alt drag, maka dia akan miring seperti ini teman-teman. Ya, jadi titik pusatnya ada di arah yang berlawanan. Jika kita cuma menggunakan alt drag, titik pusat dari kemiringan objek kita itu ada di tengah-tengah. Dia berpusat di tengah. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pembelian. Untuk belajar operation boolean, saya memiliki objek yang sudah pernah saya bikin, contohnya seperti ini. Operation boolean itu sebenarnya berarti menggabungkan dua buah objek untuk menghasilkan satu bentuk objek baru. Di sini saya memiliki beberapa objek yang akan dijadikan sampel dalam operation boolean. Bentuknya sama. Ini merupakan objek asli ya. Sebagai contoh kita jadikan ini sebagai objek aslinya.
kemudian yang lain-lain itu kita akan jadikan sampel dalam membuat atau melakukan proses operation boolean. Nah, yang pertama, kita pilih dulu objek yang akan digabung, kemudian pada menu partnya pilih union. Ya. Ini adalah operation boolean yang ada di Inkscape. Kita pilih union, maka hasilnya akan menghasilkan objek seperti ini. Kita menggunakan union, kedua objek yang kita gabung ini akan menghasilkan objek seperti ini. Selanjutnya, operasi berikutnya kita lanjut pilih objek yang akan digabung. Kemudian pada pad kita pilih different, hasilnya kira-kira bagaimana. Nah, untuk perintah different sendiri, jika digunakan pada kedua objek, maka akan menghasilkan seperti ini. Pertemuannya hilang, objek lingkarannya juga hilang. Nah, jadi ini seperti malnya, dan ini objek sasarannya. Kemudian pada objek berikutnya kita pilih dulu objeknya, kemudian pada menu path kita klik, hingga muncul drop down list seperti ini. Kemudian kita pilih intersection. Kita lihat hasilnya teman-teman, intersection itu menghasilkan bentuk seperti ini. Jadi jika kedua objek digabungkan seperti ini, maka memisahkan pertemuan kedua objek tersebut. Jadi yang tersisa yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita pilih lagi sampel objek yang ada di sini. Kemudian kita gabungkan dengan cara menggunakan perintah exclusion. Perintah exclusion itu sendiri akan menghasilkan objek seperti ini. Jadi pertemuannya hilang, kedua objeknya masih tersisa. Sementara untuk perintah division, kita coba lihat hasilnya bagaimana teman-teman ya. Jika kita menggabungkan dua objek dan menggunakan perintah division, maka akan menghasilkan objek baru seperti ini. Pertemuannya kita lihat, pertemuannya terpotong seperti ini. Nah, itulah tadi cara menggunakan operasi boolean yang ada di Inkscape. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap menggambar bentuk kompleks. Pada tahap ini kita akan belajar membuat objek bentuk kompleks. Di sini saya memiliki gambar yang akan kita jadikan sebagai bahan latihan. Kita akan membentuk objek seperti ini. Saya singkirkan dulu gambarnya ke sini. Untuk membuat objek kompleks seperti ini, pilih rectangle tool yang ada di toolbox. Kemudian di area kanvas, buat objek berbentuk persegi panjang seperti yang nampak di monitor. Selanjutnya, gunakan kombinasi tombol Ctrl Alt H, kemudian Ctrl Alt T. Dengan begitu objek kita sudah berada di tengah-tengah kanvas. Selanjutnya, pada saat terpilih seperti ini, kita klik sekali lagi, akan muncul anak panah seperti ini. Kita bikin duplikatnya dengan menekan Ctrl D. Otomatis objek duplikat itu berada di atas objek yang diduplikat. Selanjutnya kita rotasi
objek duplikatnya dengan menggunakan kombinasi tombol kontrol dan drag pada anak panah di sudut objek. Kita drag sebanyak 2 kali untuk memutar sebesar 30 derajat. Selanjutnya kita duplikat lagi objek tadi dengan menekan Ctrl D. Kemudian kita rotasi dengan menggunakan kombinasi tombol kontrol drag pada anak panah di sudut objek. Drag sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita ulangi lagi cara tersebut dengan menekan Ctrl D, kemudian kita drag, kita Ctrl D lagi, kemudian kita gunakan kombinasi Ctrl drag. Sekali lagi kita duplikat objeknya, kemudian kita drag lagi dengan menggunakan kombinasi Ctrl drag sebanyak 2 kali ya. Sehingga objek kita akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita pilih objek ini secara keseluruhan dengan cara mendragnya seperti ini. Kemudian setelah terpilih semua, pada menu Path, kita pilih Union hingga membentuk objek seperti ini. Kemudian pada toolbox, pilih tool ellipse yang ada di toolbox ini. Kemudian kita buat lingkaran penuh menggunakan kombinasi tombol kontrol dan drag. Kita drag di satu sudut ke sudut yang berlawanan hingga membentuk lingkaran penuh. Kira-kira besarannya seperti ini. Selanjutnya lepas tombol mouse-nya dan diikuti dengan melepas tombol kontrolnya. Pada toolbox kita pilih selection tool. Kemudian kita geser objeknya ke tengah kanvas sehingga berada di tengah-tengah objek pertama tadi. Caranya gunakan kombinasi tombol Ctrl Alt H, kemudian Ctrl Alt T. Dengan begitu objek kita sudah berada di tengah-tengah. Nah, untuk memperbesar ukurannya, kita drag di sudut kanan. Kita perbesar objek lingkaran ini dengan menekan kombinasi tombol Shift Ctrl Drag. Dengan begitu objek kita akan membesar dengan titik pusat yang ada di tengah. Jika ukurannya sudah dirasa pas, kita lepas tombol mouse-nya, kemudian diikuti dengan melepas tombol Shift dan Ctrl-nya. Selanjutnya kita bikin lagi satu lingkaran di area luar dengan cara seperti tadi, gunakan tombol Ctrl dan drag. Setelah lingkarannya dirasa pas, kita lepas tombol mouse, kemudian diikuti dengan melepas tombol kontrolnya. Selanjutnya kita geser objek lingkaran yang baru dibuat ke tengah kanvas, tepatnya di tengah-tengah objek yang ada di kanvas. Caranya gunakan kombinasi tombol Ctrl Alt HT. Nah, dengan begitu objek kita sudah berada di tengah-tengah kanvas. Jika ukurannya dirasa belum pas, kita bisa perbesar atau perkecil dengan cara menekan kombinasi tombol Shift Ctrl Drag. Drag di anak panah di sudut objek. Drag keluar untuk memperbesar, drag ke dalam untuk memperkecil. Setelah ukurannya dirasa pas, kita lepas tombol mouse-nya, kemudian diikuti dengan melepas tombol Shift dan Ctrl-nya. Selanjutnya kita pilih lingkaran yang di dalam, kemudian gunakan tombol Shift untuk memilih lingkaran yang paling besar. Dengan begitu kedua lingkaran tersebut sudah terpilih. Pada menu Path, pilih Difference untuk membentuk objek seperti
donat. Nah, dengan begitu objek kita sudah berbentuk seperti donat. Jika kita isi warna, maka warna yang terisi itu hanya di antara kedua outline lingkaran tersebut. Langkah selanjutnya kita pilih objek yang baru dibentuk tadi, yaitu lingkaran berbentuk donat. Kemudian gunakan Shift untuk memilih objek yang pertama tadi kita buat. Gunakan Shift sehingga kedua objeknya terpilih. Setelah itu, pada menu Path, kita gunakan Union untuk menggabungkan kedua objek yang sudah kita pilih. Dengan begitu, objek kita akan membentuk seperti roda. Langkah selanjutnya, kita akan membuat lagi sebuah lingkaran dengan memilih tool ellipse yang ada di toolbox. Kemudian kita buat lingkaran lagi lebih kecil dari lingkaran yang ada di objek kita dengan cara, saya hilangkan dulu fill-nya. Kita buat lingkaran dengan cara menekan Ctrl drag ya, agar terbentuk lingkaran penuh. Setelah itu, lepas tombol mouse-nya, kemudian diikuti dengan melepas tombol kontrolnya. Langkah selanjutnya kita geser objek lingkaran yang baru dibuat ke tengah objek roda tersebut dengan cara gunakan kombinasi tombol Ctrl Alt HT. Nah, dengan begitu objeknya sudah berada di tengah-tengah objek yang berbentuk roda. Atur ukurannya dengan menekan tombol Shift Ctrl Drag agar dia membesar bertitik pusat di tengah objek yang diperbesar. Setelah ukurannya dirasa pas, kita lepas tombol mouse-nya, kemudian diikuti dengan melepas tombol Shift dan Ctrl pada keyboard. Selanjutnya kita buat lagi beberapa lingkaran di dalamnya, tapi kali ini kita akan membuatnya dengan cara menduplikat, kemudian kita resize ya. Jadi kita tekan Ctrl D, setelah itu resize objeknya menggunakan Shift Ctrl Drag. Setelah ukurannya dirasa pas, lepas tombol mouse-nya, diikuti dengan melepas tombol Shift dan Ctrl. Kita duplikat, kemudian resize lagi. Kira besarannya seperti ini. Ya, kita buat lagi dua kali ya, dua lingkaran di dalamnya dengan cara seperti tadi. Setelah lingkaran kita terbentuk seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya kita gabungkan dua buah lingkaran yang besar dengan yang lebih kecil di bawahnya. Ya, kita besarin dulu kanvasnya menggunakan tombol plus pada keyboard biar kelihatan jelas. Nah, kita pilih lingkaran yang pertama ini. Kita pilih lingkaran kedua terbesar ini, kemudian kita pilih lingkaran luarnya dengan menekan tombol Shift klik. Dengan begitu kedua objek kita sudah terpilih. Kemudian kita gabungkan dengan cara pada menu Path kita pilih Difference. Dengan begitu objek kita sudah berbentuk donat. Ya, jika diisi warna akan seperti ini. Saya hilangkan dulu warnanya. Kemudian pilih objek yang barusan kita buat. Selanjutnya tekan Shift untuk memilih objek yang berbentuk roda. Dengan begitu objek lingkaran dengan yang berbentuk roda akan terpilih kedua-duanya. Setelah terpilih keduanya, pada menu Path kita pilih Union. Nah, objek kita akan tergabung seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan memotong objek yang baru dibuat
dengan menggunakan lingkaran yang paling luar yang tersisa. Caranya, pilih lingkaran paling luar, kemudian tekan Shift untuk memilih objek roda. Jadi kita pilih keduanya, kemudian pada menu Part, kita akan memotong bagian dalam objek yang berbentuk roda. Kita pilih Difference untuk memotong bagian dalam objek roda kita. Nah, dengan begitu akan terbentuk objek seperti ini. Setelah objeknya seperti ini, selanjutnya kita pilih objek yang ada di bagian paling dalam, kemudian pada toolbox kita pilih Tools, Create and Edit Gradient, kemudian di bagian atas kita pilih yang Linear Gradient. Selanjutnya pada objek yang terpilih kita drag untuk membentuk gradient. Kita drag dari ujung sini ke bawah, ke sudut bawah. Dengan begitu objek kita sudah berisi gradient. Selanjutnya pada objek kedua yang terdalam, tepatnya pada lingkaran yang kedua ini, kita pilih, kemudian kita beri lagi gradient dengan cara pilih Tool, Create and Edit Gradient pada toolbox. Kemudian kita drag untuk membentuk gradient. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kita atur dulu posisi gradiennya. Karena ini masih berbentuk transparan, jadi di sini kita beri warna putih. Kemudian yang bagian dalamnya tadi agak terlewat ya, kita beri warna putih di sini ya. Nah, kemudian yang ini kita balik gradiennya dengan cara kita drag icon yang ada di ujung garis transisi. Kemudian kita ambil yang bagian hitamnya, kita tarik ke bawah. Jadi gradiennya kita tukar. Dengan begitu objek kita sudah terbentuk warna gradien. Kemudian pilih Selection Tool pada toolbox. Selanjutnya kita pilih objek roda yang paling luar ini. Kemudian kita bikin juga gradient seperti kedua objek yang tadi dengan cara kita drag dari ujung sini ke ujung bawah. Kemudian kita isi fillnya yang di sini teman-teman pada icon yang sudah berwarna biru ini berarti sudah terpilih. Kemudian kita beri warna putih. Selanjutnya yang ini kita beri warna abu-abu 80% ya. Nah, kita atur terus bentuk gradien kita arahnya. Selanjutnya setelah gradiennya dirasa cukup, kemudian kita pilih Selection Tool pada toolbox. Selanjutnya kita duplikat objek yang baru diberi gradien, yaitu objek roda yang ada di kanvas. Kita pilih kemudian kita duplikat dengan menekan Ctrl D. Selanjutnya kita offset menggunakan Ctrl kurung pembuka untuk memperkecil dan kurung penutup itu untuk memperbesar ya. Kita offset ke dalam dengan menekan Ctrl kurung pembuka sebanyak 2 kali. Dengan begitu objek kita sudah teroffset sebesar 4 pixel. Selanjutnya kita pilih objek yang paling luar. Setelah terpilih kita beri warna putih. Kemudian kita offset keluar sebanyak 2 pixel dengan menekan kombinasi tombol Ctrl kurung penutup. Nah, dengan begitu objek kita sudah terbentuk. Selanjutnya kita bikin bintang 5 di tengah-tengah. Kita
ke toolbox, kita pilih tuh tar di sini. Kemudian kita buat bintangnya di tengah-tengah. Kita usahakan sudah pas. Kemudian kita geser ke tengah gambar ya. Kalau mau tengahnya pas, kita gunakan tombol Ctrl Alt HT. Kemudian kita resize bintangnya. Gunakan shift drag agar titik pusatnya berada di tengah. Setelah pas, kita beri warna grey 80%. Dengan begitu, objek kita sudah terbentuk. Kita bandingkan dengan objek yang kita jadikan sampel, ya sudah mirip, cuma gradiennya yang berputar. Kalau mau diputar, kita bisa putar kembali dengan menukar garis transisinya ya. Kemudian oke, yang ini kita tukar juga. Dengan begitu objek kita sudah menyerupai dengan objek sampel kita. Oke, sekian tutorial kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada tutorial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.